Apa kabar semuanya, Ivan di sini. Jujur saja, dalam dunia e-commerce, customer feedback bukan sekedar untuk dibaca. Itu adalah sesuatu yang harus kamu tindak lanjuti. Jadi kalau kamu ingin meningkatkan produk kamu, mencari tahu kenapa konversi kamu turun, atau hanya ingin memahami bagian mana dari siklus hidup pemasaran kamu yang tidak berjalan dengan baik, disitulah suara pelanggan kamu seharusnya menjadi yang paling penting. Kamu mungkin pernah mendengar pepatah bahwa pelanggan selalu benar, dan dalam kasus ini, perilaku pelanggan kamu bisa memberitahu kamu banyak hal tentang apa yang terjadi dengan bisnis kamu. Jika seseorang cukup berani untuk berbagi pengalaman negatif atau positif mereka, itu bisa memberi kamu banyak wawasan tentang bisnis kamu. Dan disitulah platform seperti Scalenut dan VOC.ai hadir. Intinya, kedua platform itu ditenagai oleh AI. Keduanya akan digunakan untuk e-commerce, namun keduanya akan digunakan untuk hal-hal yang sama sekali berbeda. Sekarang perlu diingat, kedua platform ini akan membantu pelanggan kamu memiliki pengalaman yang lebih baik, namun Scalenut akan melakukannya lebih dari sudut pandang konten. Sementara VOC akan melakukannya dari sisi ulasan. Jadi dalam panduan ini kita akan membahas kedua tool tersebut, melihat cara kerjanya, fitur apa saja yang dimilikinya, dan memutuskan mana yang paling cocok untuk kamu. Jadi mari kita langsung saja. Sekilas tentang Scalenut. Untuk memulai, mari kita mulai dengan Scalenut. Sekarang keunggulan utama Scalenut adalah tool SEO dan kontennya. Poin utama di balik ini adalah untuk mendatangkan lebih banyak pelanggan. Karena pikirkanlah, saat membeli apapun secara online, orang selalu menulis sesuatu, baik mereka suka atau tidak. Jadi ketika berbicara tentang SEO atau konten, sangat penting bagi kita untuk benar-benar menerbitkan sesuatu yang berhubungan dengan salah satu poin tersebut. Misalnya, katakanlah kita menjual ransel, kita bisa melakukan riset pelanggan dan mencari tahu dengan tepat jenis keyword apa yang berhasil untuk niche tertentu. Dengan begitu, jika kita akan menggunakan keyword ransel, kita akan tahu persis poin mana yang harus ditekankan, hal-hal apa yang harus digandakan, dan apa yang harus dipersingkat karena orang-orang berbicara banyak di internet, terutama tentang ransel. Jadi, kita ingin memastikan bahwa kita membahas semua hal yang tepat. Dan perlu diingat, aku akan membagikan layarku di sini. Aku akan membahas beberapa bagian dari platform. Jadi, jika kamu ingin mengikuti atau bahkan mencoba platform ini sendiri, link untuk free trialnya ada di deskripsi di bawah. Sekarang, setelah kamu mengklik link itu, silakan tekan sign up di sini dan kamu akan diarahkan ke layar ini. Yang perlu kita lakukan di sini adalah hanya menekan continue with Google dan memilih akun yang ingin kamu gunakan. Aku akan menekan continue dan kemudian akan menanyakan beberapa pertanyaan dasar. Apa saja tantangan SEO utama kita? Beri aku ide konten baru dan kita akan melewatkan penjadwalan panggilan dan boom, kita akan siap untuk beraksi. Jadi ini adalah tampilan dashboard utamanya. Seperti yang kamu lihat, akan ada banyak pilihan berbeda di sini untuk kita. Akan ada article writer yang dikenal sebagai cruise mode, content optimizer, keyword planner, traffic analyzer, dan content audit. Aku yakin kamu sudah menyadari, tapi semua ini berkisar pada SEO dan konten dan memastikan bahwa orang benar-benar mengunjungi website kamu. Dan ketika berbicara tentang article writer, begini tampilannya. Kamu bisa memilih satu keyword yang ingin kamu gunakan, misalnya ransel yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Dan ini akan membantu kamu menulis potongan konten tertentu seperti blog post misalnya untuk mendapatkan lebih banyak traffic untuk website kamu di sini. Biarkan aku menunjukkannya. Contoh laporan yang sangat dasar yang telah disediakan Scalenut untuk kita. Jadi aku akan mengklik keto diet untuk melihat persis seperti apa contoh laporan itu. Jadi mari kita klik. Baiklah, sekarang seperti yang kamu lihat, ini terlihat seperti banyak hal acak. Namun inilah tampilan user interface-nya. Jadi akan ada skor SEO kita di sini. Saat ini skornya 7 dari 100, yang tidak bagus. Namun ini memberi kita beberapa pilihan di sini untuk meningkatkan skor kita. Jadi ada key terms di sini dan berapa kali kita menggunakannya. Meta text, URL, featured snippets, H1 headings, link, berbagai jenis headings, kedalaman konten, dan kepadatan keyword. Dan cukup banyak cara berbeda yang bisa kita tingkatkan. Jadi di sini langsung dari sistem kita bisa mengubah blog kita. Dan dengan begitu semuanya bisa dilakukan di bawah satu atap dalam satu platform. Dan jika kamu malas seperti aku, kamu juga bisa memanfaatkan AI untuk melakukan semua pekerjaan berat untuk kamu dan cukup menuliskannya. Akan ada tool AI yang dibangun ke dalam Scalenut, atau kamu bisa saja menyalin dan menempelkan ke ChatGPT dan menempelkan ChatGPT ke dalam platform, dan itu akan memberi kamu saran berdasarkan SEO di sini. Dan akan ada banyak rekomendasi berbeda mulai dari optimize hingga brief hingga gaps and gains kan. Bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik seperti kesenjangan yang berbeda dan hal-hal yang berjalan baik. Untuk keuntungan, kita bisa pergi ke riset dan melihat penggunaan, key term dan pentingnya, serta berbagai hal ketika berbicara tentang pertanyaan atau statistik kompetisi. Baiklah, sekarang mari kita kembali ke dashboard kita di sini. Jika kita pergi ke content optimizer atau keyword planner, kita bisa mencari tahu dengan tepat hal-hal yang berhasil versus hal-hal apa yang tidak berhasil berdasarkan apa yang kita tulis. Karena perlu diingat, jika kita hanya bergantung pada kata ransel, kita tidak akan bersenang-senang. Hanya karena akan ada banyak sekali persaingan yang menggunakan keyword yang sama persis itu. Dan kamu mungkin sudah menduganya, tapi sangat mahal untuk menjalankan iklan untuk itu hanya karena banyak perusahaan lain melakukan hal yang sama persis. Jadi disitulah aku mengatakan Scalenut akan melakukan keajaibannya. Karena lihat, tepat di depan jari kamu, kamu memiliki tool yang akan
membantumu dengan konten dan keyword kamu. Jadi kita akan tahu persis apa yang harus ditulis dan bagaimana penampilannya. Itulah mengapa aku penggemar berat sistem yang menyimpan semuanya di bawah satu atap. Karena dengan begitu, kita tahu persis apa yang terjadi dan dari mana informasi itu berasal. Katakanlah kamu sedang mengerjakan blog kamu, tapi kita sama sekali tidak tahu bagaimana cara kerjanya dari perspektif SEO dan siapa yang sebenarnya mengunjunginya. Scalenat memiliki semua tool berbeda untuk kamu di bawah satu payung di sini. Dengan begitu, kita akan tahu persis apa yang terjadi dan apa yang tidak berhasil. Dan perlu diingat, banyak perusahaan dan individu lain juga menggunakan sistem ini. Jadi ini belajar dari kesalahan dan keberhasilan tersebut. Sekarang mari kita beralih dan berbicara tentang VOC.ai. Untuk menjelaskannya, VOC adalah singkatan dari Voice of Customer AI. Inti dari ini adalah kita bisa mendengarkan pelanggan kita dalam skala besar. Dan ini akan sama sekali berbeda dari Scalenat seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Scalenat lebih merupakan tool konten dan di sana kita bisa memasukkan berbagai keyword dan dengan begitu kita akan tahu persis mana yang berhasil, mana yang tidak. Tapi dengan VOC.ai, hal terbesar yang kita cari adalah ulasan pelanggan. Cara kerja sistem ini adalah kita bisa mengunggah semua ulasan kita di sana dan dengan begitu kita tahu persis hal-hal apa yang berjalan dengan baik dan hal-hal apa yang tidak. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama persis pada pesaing kita. Dan dengan begitu, jika kita menjual ransel dan ingin melihat apa yang dilakukan pesaing kita bisa memasukkan brand ransel mereka dan melihat persis hal-hal yang mereka lakukan dengan baik, seperti ukuran dan warna. Dan hal-hal apa yang tidak mereka lakukan dengan baik, seperti pengiriman misalnya. Jika kamu ingin mencoba sistem ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi ini bekerja dengan cara yang sama persis di mana kamu hanya perlu menekan tombol sign up dan tekan continue with Google. Pilih email yang ingin kamu gunakan, tekan continue. Hebat. Sekarang akan menyambut kita. Kita akan memilih VOC. Mari kita tekan next dan boom, kita akan siap untuk beraksi. Seperti yang kamu lihat, akan ada banyak hal berbeda di sini. Akan ada review analis, market insight, keyword analysis, negative review detector, review monitoring, atau bahkan social review analis. Jadi cara aku melihat sistem ini adalah akan menjadi tool yang sangat kuat untuk segala sesuatu yang terkait dengan ulasan. Jadi jika kamu ingin menganalisis ulasan kamu atau ulasan orang lain, boom, ini ada tepat di hadapan kamu. Misalnya, jika kita menjual ransel di sini, aku akan pergi ke sini, memasukkan ransel, ketik, dan boom, kita mendapatkan analisis ransel kita. Jadi kita bisa memilih ini, baiklah, jangan pilih yang ini, ransel kecil ini, dan ini. Lihat semua penjualan mereka, pendapatan mereka, berbagai variasi, berapa banyak ulasan yang mereka miliki, dan kemudian dapatkan wawasan penuh dari mereka. Dan dengan begitu, kita bisa membaca semua ulasan mereka, melihat apa yang berhasil untuk mereka dan apa yang tidak. Jika kamu memulai brand ransel, kamu mungkin tidak ingin melakukan ini semua secara manual. Kamu tahu kenapa? Karena itu akan memakan banyak waktu kamu. Seperti lihat, setiap ransel ini memiliki ribuan ulasan dan memperhatikan tren serta mampu memisahkan variabel yang berbeda akan sangat memakan waktu. Jadi fitur ini bisa saja menghemat banyak waktu dan energi kamu. Jadi ya, kamu bisa melakukannya untuk analisis ulasan atau wawasan pasar, analisis keyword yang akan mirip. Fitur yang secara pribadi aku suka adalah review monitoring mereka. Jadi mari kita lihat persis seperti apa tampilannya dan boom. Seperti yang kamu lihat di sini, jika kamu memiliki produk sendiri, kita akan bisa melihat semua ulasan buruk dan baik dan melihat persis dalam jumlah berapa banyak mereka datang. Ini akan menjadi chart kecil di sini yang akan menunjukkan semua statistik dan kita bisa melihat distribusi di baliknya dan trennya. Alasan mengapa aku sangat menyukai fitur ini adalah karena semuanya ada tepat di hadapanku tanpa perlu membuka 5 jendela berbeda dan kemudian membandingkan satu sama lain. Dan jika kamu ingin melihat ulasan spesifik mengenai ransel seperti yang kita bicarakan di sini, kita punya ransel laptop. Mari kita lihat laporan demonya dan boom. Seperti yang kamu lihat, kita bisa melihat dengan tepat siapa yang menuliskannya, kapan mereka menuliskannya, dan untuk apa mereka membelinya. Jadi di sini kita bisa melihat customer profile, skenario penggunaan, optimasi peringkat, customer sentiment, motivasi pembeli, dan kita bisa melihat semua hal yang berbeda yang mereka tulis. Jadi coba kita lihat. Ketika berbicara tentang skenario penggunaan, kebanyakan orang menggunakannya untuk perjalanan dan bepergian. Beberapa orang menggunakannya untuk pekerjaan dan bisnis. Jadi seperti yang kamu lihat, ini menggabungkan sekitar 60%. Lalu ada sekolah dan kuliah. Lalu ada penggunaan sehari-hari atau commuting, hadiah, kenyamanan, dan bantalan. Dan kita sebenarnya bisa membaca tentang semua hal berbeda di sini. Tapi kita juga bisa membaca tentang hal-hal negatif seperti berbagai cacat desain. Tidak cukup ruang untuk buku, tali yang rusak. Jadi seperti yang kamu lihat, banyak kesalahan manufaktur di sini. Jadi jika kamu memiliki produsen yang membuat ransel kamu, pastikan mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak ingin ransel kamu rusak di tengah jalan. Dan umpan balik positif juga sangat penting agar kita benar-benar akan melihat apa yang berhasil. Jadi kita mendapatkan bahwa ransel itu luas dan terorganisir, tahan lama, mudah digunakan, mudah diakses, penggunaan sehari-hari, dan kemudian fitur yang nyaman. Dan jika kamu tertarik, kamu bisa mengklik setiap satunya dan benar-benar membacanya. Tapi kamu mengerti maksudku di sini kan? Kamu bisa melakukan
melakukan ini untuk brand lain, tapi B, kamu bisa juga melakukannya untuk brand kamu sendiri. Jadi jika kamu mendapatkan banyak ulasan, ini akan sangat besar untuk tim produk kamu untuk benar-benar melakukan perubahan ketika berbicara tentang produk dan operasi kamu secara keseluruhan. Untuk keputusan akhir, ScaleNut atau VOC.ai, mana yang harus kamu pilih? Nah, jawabannya akan bergantung pada apa yang ingin kamu capai. Menurut pendapat jujurku, jika kamu berusaha mendapatkan lebih banyak traffic, mendapatkan lebih banyak orang untuk melihat barang kamu, ScaleNut akan lebih cocok. Alasannya adalah karena ScaleNut secara aktif memindai berbagai keyword dan strategi SEO untuk mendapatkan lebih banyak orang. Dan jujur saja, siapa yang akan mengeluh karena kelebihan pelanggan? Di sisi lain, jika kamu ingin benar-benar meningkatkan proses internal kamu dan hanya menggali lebih dalam untuk memahami apa arti ulasan kamu, disitulah VOC benar-benar bersinar. Karena lihat, banyak bisnis mendapatkan terlalu banyak pesanan sehingga mereka tidak bisa menanganinya. Jadi tujuan utama mereka adalah menjaga pelanggan mereka yang sudah ada tetap senang. Jadi jika kamu saat ini berada di dalam kondisi seperti itu dan kamu tidak ingin mendapatkan lebih banyak lagi, kamu hanya ingin meningkatkan yang sudah kamu miliki saat ini, disitulah aku akan memilih VOC.ai. Karena kamu tidak hanya bisa melihatnya untuk bisnis kamu juga bisa menggunakannya untuk pesaing kamu dan melihat dengan tepat apa yang mereka lakukan dan bagaimana kita bisa menerapkannya pada operasi kamu. Tapi pada saat yang sama, pendapat pribadiku adalah kamu menggunakan kedua platform ini secara bersamaan. Dan dengan begitu, kamu akan mengalami yang terbaik dari kedua dunia. Jadi dengan begitu, kita bisa menggunakan VOC untuk mencari tahu apa yang berjalan dengan baik versus apa yang tidak. Dan menerapkannya ke dalam konten untuk mendapatkan lebih banyak orang. Dan dengan begitu, kedua sistem akan bekerja berdampingan. Dan begitulah, seperti yang kamu lihat, baik ScaleNut maupun VOC.ai dapat memberikan nilai dengan cara yang sama sekali berbeda. ScaleNut memungkinkan kamu berbicara lebih jelas kepada audiens kamu, sementara VOC memungkinkan kamu mendengarkan dengan tepat apa yang mereka katakan. Jadi yang satu berfokus pada pembuatan konten, sementara yang lain pada intelijen umpan balik. Dan jika kamu ingin mencoba salah satu platform ini sendiri, link untuk keduanya ada di deskripsi di bawah. Dan hal terakhir di sini, jika kamu merasa video ini membantu, mohon pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk video lain seperti ini, karena ini sangat membantu mendukung channel ini. Sampai jumpa lain waktu. Peace.